Banyak orang-orang di seluruh dunia mencoba menjadikan dirinya, mengaku dirinya adalah nabi. Di Alkitab, ya, orang Kristen dan orang Yahudi tidak ada sejarahnya nabi ngaku nabi. Kecuali Elia, karena dia mau gorok nabi-nabi Baal. Artinya sebuah sarkastik pengakuan. Amsal 29 ayat ke-18 ya. Nah, ya, di dalam hari ini tema kita adalah KC dan Wahyu Jibril. Ya, nanti kita akan ulangi sebagian. Dulu ya, tahun kemarin saya pernah mengajar bagaimana proses wahyu itu terjadi. Ya, kita lihat tuh, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Nah, kalau dalam The Net Bible-nya, coba tolong bukain The Net Bible, ya. Ada bagus ya, ini The Net Bible itu dia menerjemahkannya mendekati asli, ya. Nah, bila tidak ada wahyu, The Net Bible, ada nggak? Wah, nggak ada ya. Coba kalau King James apa, lihat buka. Oke, saya baca deh. Hah? Oke, saya share screen ya. Ayat 18 ya. Lihat ya. When there is no prophetic vision. Nah, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But the one who keeps the law kita bisa buka tuh. Ya, the law here refers to the scripture. Ya, concrete form of revelation. Ya. Nah, prophetic vision dari kata tadi apa? Kasah, lihat, ini ada penglihatan. Prophetic vision, kenabian. Ya. Nah, oke. Makanya baca The Net Bible itu enak ya. Semua yang di kelas evangelis selalu saya sarankan menggunakan The Net Bible. Ya, ini adalah terjemahan yang paling bagus ya, karena ada keterangan-keterangannya untuk Bible study mandiri. Ya. Nah, Anda lihat kalau nggak ada visi, rakyat itu binasa. Tetapi visi itu harus sesuai, tidak boleh bertentangan dengan yang ada di dalam Torah yang tertulis. Nah, tadi Pak Tambunan memulai dengan bagus tadi. Yang benar itu dipulihkan, atau bagaimana nih? Gereja yang dipulihkan atau bangsa yang dipulihkan? Benar. Karena Indonesia itu yang dipulihkan itu gerejanya. Ya, gerejanya dipulihkan. Kemudian bangsa Indonesia akan dilawat. Gereja harus dipulihkan dulu. Siapa gereja kita? Bukan gedung gereja itu, bukan. Tetapi kita lah gereja. Anda dan saya yang harus dipulihkan. Dan untuk itu butuh visi. Kenapa? Kalau enggak lari sendiri-sendiri, jalan kabur enggak karu-karuan. Tapi banyak orang punya visi, tadi kayak Pak Tambunan, liar visinya. Ya, enggak jelas. Ada visi pulang pergi ke neraka, ada visi yang ya itu tadi. Harus keeps the law, sesuai dengan Torah, sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, skripturnya kita. Orang bolak-balik ke neraka, nggak ada ceritanya orang bolak-balik ke neraka di Alkitab. Nggak ada. Nah, orang yang sering mendapat penglihatan, mendapat nubuatan, mendapat wahyu, tetapi tidak sesuai dengan yang apa di Alkitab, itu nabi palsu. Penglihatan palsu. Tapi ini benar-benar lupa ada Michael Jackson di neraka. Iya, kamu kok bisa menghakimi Michael Jackson di neraka? Tuhan aja belum bilang Michael Jackson di neraka kok. Kamu kok bisa bilang Elvis Presley ada di neraka? Kamu kok bilang ada pendeta itu, pendeta anu di neraka? Gak bisa. Semua penglihatanmu, ya,
harus sesuai. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis. Makanya 1 Korintus 4 ayat 6 berkata, jangan melampaui apa yang tertulis. Orang Yahudi punya prinsip apa? Pesyat. Ya, jangan melampaui pesyatnya yang tertulis, nggak boleh dilampaui. Makanya kalau Anda sering dengar hamba Tuhan bolak-balik ke neraka, itu Anda harus curiga. Karena tidak sesuai dengan pesyat. Nerakanya masih kosong. Sampai hari ini neraka masih kosong. Baru ada nanti di Wahyu ke 20. Ya, neraka masih kosong sekarang. Semua orang mati, kemarin kita belajar ya tentang heavens, surga, tentang apa itu surga kemarin ya. Semua orang mati yang di dalam Yesus akan pergi ke paradiso. Semua orang mati yang tidak di dalam Yesus, ya dia akan pergi ke Hades, ke dunia orang mati. Walaupun dia baik, dia akan ke Hades. Tetapi setiap orang kan dihakimi menurut perbuatannya. Artinya apa? Kalau dia baik, ya dia baik. Dia akan menerima penghukuman, tetapi tidak menderita seperti orang yang tidak baik. Maka dari itu, Anda harus ingat, yang dihukum apanya? Apakah yang nanti lidahnya dipotong, matanya diculek, titiknya dijepit? Enggak ada cerita begitu di Alkitab. Alkitab berkata, yang dihakimi itu jiwanya, karena tubuhnya nggak dibangkitkan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, tubuhnya tidak dibangkitkan. Lalu bagaimana bisa ada lidah yang dicapit, terus ada titik dicapit, ada mata diculek? Mana bisa? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tubuh kita nggak dibangkitkan kalau nggak percaya Yesus. Jiwanya yang langsung masuk ke neraka. Jadi apanya? Anda punya memori itu yang menyiksa. Makanya orang kalau lagi punya masalah jangan bunuh diri. Karena itu akan kamu bawa mati dalam kekekalan. Ya, di Hades Anda masih bisa nyalakan orang ini, nyalakan orang itu. Begitu di neraka, Anda nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Anda akan sadar bahwa Anda yang salah. Anda akan sadar sesadar-sadarnya. Dan itu adalah penghukuman yang luar biasa. Salah karena kesalahan sendiri, dulu nggak ngerti kalau Anda yang salah. Anda nyalahin orang lain, Anda nyalakan istrimu, Anda salahkan anakmu, Anda salahkan orang tuamu, Anda salahkan tetanggamu, Anda salahkan orang ini, orang itu. Tetapi akhirnya Anda menyadari bahwa Anda yang salah, itulah penghukuman yang mengerikan. Anda tahu Anda salah dan Anda tidak bisa bikin apa-apa lagi untuk memperbaikinya. Itu jiwa Anda tersiksa itu. Kalau Anda yang suka bohong, Anda yang suka berzina, berkhianat, Anda yang suka memfitnah, Anda yang sakit hati, kepahitan, itu akan disiksa Anda. Makanya Anda yang putus cinta, jangan bunuh diri, itu akan dibawa mati ke dalam kekekalan. Anda pikir Anda akan lolos. Ya, Anda akan menderita dalam kekekalan, dibawa mati penderitaan. Anda pikir bunuh diri udah nggak ada masalah. Oh, tambah panjang. Kalau Anda tidak bunuh diri, Anda pergi ke psikiater, Anda pergi ke dokter, Anda bisa sembuh. Ya, atau Anda datang kepada Tuhan Yesus yang Maha Penyembuh. Jangan pulihkan hidupmu. Gitu ya. Makanya jangan sembarangan. Dapat penglihatan surga neraka. Jangan ya, hati-hati. Nah, kedua, yang pertama lagi kita balik lagi, there is no prophetic vision. Harus punya visi prophetic ya. Prophetic itu navi ya. Tuntunan yang jauh ke depan, menuntun sebuah visi yang menuntun jauh ke depan. Bagaimana visi itu bisa menuntun Anda? Banyak orang-orang di seluruh dunia mencoba menjadikan dirinya, mengaku dirinya adalah nabi. Di Alkitab ya, orang Kristen dan orang Yahudi tidak ada sejarahnya nabi ngaku nabi. Kecuali Elia karena dia mau gorok nabi-nabi Baal. Artinya sebuah sarkastik pengakuannya dia. Aku adalah nabi Yehova. Melawan nabi-nabi Baal. Itu sebuah sarkastik. Sama halnya dengan saya nabi ke-26 yang meluruskan kesesatan nabi ke-25 dan kecabulannya. Itu adalah sebuah sarkastik.
Nabi Elia melawan Baal, nabi-nabi Baal, nabi ke-26 melawan nabi ke-25. Tidak ada nabi ngaku nabi, kecuali Elia, Muhammad, dan saya. Jadi Anda bisa pikir sendiri, salah di mana. Bahkan Yohanes Pembaptis dibilang, kamu nabi? Dia bilang, bukan. Walaupun seluruh orang Israel mengakui kenabiannya Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat bagaimana. Ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana para nabi itu berjumpa, mendapatkan wahyunya. Nah, mengenai isi wahyunya nanti, tapi bagaimana mendapatkan wahyunya dulu. Ya, mengenai isinya nanti. Para nabi bertemu dengan Allahnya. Adam ditiup, dia berjumpa. Suatu ketika Adam makan buah pengetahuan dan dia tahu dia telanjang, maka dia takut. Tetapi Tuhan memberikan pakaian untuk Adam sehingga Adam bisa berhadapan muka dengan muka lagi. Ya, karena telanjang dan diberi pakaian. Ya. Henok bertemu dengan Allahnya, bergaul intim dengan Allahnya dan diangkat ke surga hidup-hidup. Enggak mati. Dengan damai sejahtera kan? Nuh ya, mendapat firman, disuruh bikin bahtera, dikasih pelangi yang indah. Ya kan? Abraham diberi mimpi, diberi janji, duduk makan bersama, makan anak lembu ya. Bahkan diajak rundingan masalah Sodom dan Gomora. Ya, Yakub dikasih mimpi melihat tangga ke surga. Bahkan ketika bergumul dengan malaikat, dia yang megangin malaikat itu supaya nggak boleh, supaya jangan pergi sebelum memberkatinya. Makanya akhirnya dipukul kakinya dan diberkati. Ya, Musa yang melihat semak belukar yang menyala dan melihat Yehova di dalam guruh dan awan kemuliaan yang dahsyat. Yosua, datang malaikat yang memberikan ketabahan. Ya. Gideon bilang, jangan takut. Manoah, bapaknya Simpson, ya kan bilang jangan takut. Ya. Samuel, waktu masih kecil dipanggil dengan suara lembut, Samuel, Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Daud mendengar suara para nabi dan diberi tanda-tanda alam ajaib. Melihat Tuhan dalam tanda-tanda alam yang ajaib. Salomo diberi mimpi dan awan kemuliaan. Yesaya, malaikat datang dan awan kemuliaan. Yeremia, malaikat datang dalam awan kemuliaan. Ya. Yeskiel, sama. Bahkan melihat busur pelangi. Daniel, sama, mimpi dan malaikat datang. Imam Zakaria juga sama. Ya, dibuat bisu. Kenapa? Karena nggak percaya kalau istrinya udah tua bisa melahirkan. Maria dan Yusuf, ya, diberi salam sejahtera, damai. Rasul Petrus sama, ditepuk punggungnya, jalan keluar dari penjara. Rasul Yohanes, Yesus datang berkata jangan takut. Paulus menjadi buta, kenapa? Karena dia berdosa. Ya, tapi dia pun langsung disembuhkan. Lalu malaikat berkata, jangan takut. Ya, ini dia dicekik, dipaksa baca, padahal udah jelas buta huruf, dicekek lagi, 3 kali dicekek. Ketakutan selalu terbirit-birit kalau melihat Jibril, selalu terbirit-birit sampai bersembunyi di bawah selimut dan di bawah rok istrinya. Ya, dibilangkan kejang-kejang kan, matanya membelalak, matanya menjadi putih, badannya jadi berat sampai ontanya, nah itu tadi ikut berlutut, libidonya memuncak.
ada yang berbeda, ya. Bagaimana dengan Nabi ke-26? Tenang. Waktu mendapat wahyu kita tenang saja, nggak pakai cekek-cekekan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, Tuhan, aku mati aja, jangan. Ya, kamu akan kujadikan penjala manusia, kamu akan pergi kepada bangsa-bangsa, dan saya pergi ke bangsa-bangsa sekarang. Ya, kita akan saya mau bikin mobil dan tenda ya untuk pelayanan keliling. Ya, saudara-saudara yang mau ikut boleh ya. Target pertama adalah Eropa, kita keliling Eropa. Target kedua saya mau pergi ke keliling Afrika, lalu saya mau ke India. Ya. Karena India sampai hari ini masih terus ya, berat ya. Saya mau ke India, ke Nepal. Nah, nanti kita pakai mobil bis ya. Kita mau berangkat begitu. Doakan ya. Nanti ke Israel juga ya, kalau di Israel kita juga bikin KKR kecil gitulah di pinggir jalan gitu ya. Kita mau bikin juga di Israel. Per 1 Februari kita ada meeting Yayasan Damaris di Israel, ya. Juga nanti bulan Mei-nya nanti kita ada meeting lagi, ada Bible Study di Israel bulan Mei, ya. Jadi saudara-saudara segera daftar ya, segera kumpulin uang untuk bisa, kalau nggak salah sekitar 20 juta ya total biayanya ya. Sama hotelnya kalau nggak salah, nanti saya umumkan. Anda bisa daftar untuk Bible Study di sana, sekalian kita belajar, ya, belajar Alkitab bersama N26, luar biasa. Itu ya. Nah, bagaimana? Ya, ini ada ya, semua hadisnya ada ya. Kita nggak usah bahas satu-satu. Hadisnya banyak itu semua ya. Oke. Kita balik lagi ya. Mengapa sih visi ini penting? Karena visi ini akan menuntun kita. Sehingga kita nggak impulsif. Ada duit, hambur-hamburin. Enggak. Kalau Anda tidak punya visi dalam hidupmu, ya, Anda punya uang pun akan habis begitu saja. Anda punya kehidupan akan terbuang sia-sia. Anda harus punya visi. Visi ini yang menuntun Anda. Supaya hidup Anda teratur. Anda lihat ya, mengapa di Eropa, anak-anaknya, kekayaan atau keberhasilan orang-orang Eropa itu bisa sampai 7 turunan, sampai puluhan turunan. Di Indonesia, kalau orang tuanya berhasil, generasi kedua menghabiskan. Generasi ketiga, sudah tidak berbekas. Ya, bikin bangkrut. Selalu bertahan hanya 3 generasi, maksimum 4 generasi selesai. Kalau di Eropa bisa sampai puluhan generasi. Mengapa? Karena orang tua itu memberikan visi, mengimpartasikan visi mereka kepada anaknya. Visi yang sangat jauh ke depan. Sama seperti hari ini. Ya, bagaimana N26 mengimpartasikan visi pada kalian. Tadi di awal saya bilang, kita akan membuat red carpet untuk Tuhan Yesus melawat Indonesia. Kita kasih makan orang-orang ya yang miskin. Karena dengan kita memberi makan orang miskin, kita memberi makan Tuhan. Kita kasih pakaian, kita kasih yang sakit kita besuk, kita obati dengan balai pengobatan. Yang di penjara kita besuk, kita lawat. Ya, itulah kita memberikan red carpet, jalan buat Tuhan. Ya, kita bikin rumah singgah. Ya, yang nggak punya rumah kita kasih tumpangan. Makanya kita mau garap Nias supaya di sana bisa menjadi pusat penelitian kita, keadilan. Kita teriakan supaya ketidakadilan itu jangan ada lagi di Indonesia. Gitu ya. Keadilan itu bukan karena agama, salah Anda. Keadilan itu adalah karena karakter dan sebuah visi yang mulia. Maka kan ada keadilan. Kalau nggak bisa. Ya. Nah, makanya ya visi itu saya berikan kepada Anda, bukan dengan sebuah retorika, tapi langsung saya kasih gambarnya, ini loh gambar besarnya. Supaya Anda melihat yang saya lihat. Dan saya tidak yakin Anda bisa melihat semuanya.
apa yang saya lihat. Ya, tiba-tiba kita sudah dikasih tanah 5 hektar sama 1 pulau. Tadi saya sudah ceritakan, kita dikasih tanah 5 hektar dan 1 pulau. Dan kita masih ada lagi, masih di Medan tuh, Pak Binsar, belum kita garap tuh Pak Binsar. Ya, belum kita samperin. Nah, itulah visi. Apa visimu bagi dirimu sendiri? Anda harus punya visi bagi dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, ada orang bilang itu cita-cita. Bukan sekedar cita-cita, lebih dari cita-cita. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Katanya tuh si Sitinya bilang, saya mau jadi dokter. Terus kalau sudah punya dokter mau jadi punya rumah sakit. Terus kalau punya rumah sakit nanti mau beli mobil yang bagus karena uangnya banyak. Terus nanti beli rumah yang bagus. Terus mau umroh. Nah, terus si Hasan ditanya, kamu cita-citanya apa Hasan? Mau kawin sama Siti. Sitinya yang punya cita-cita kemana-mana, Hasan simpel aja, mau kawin sama Siti. Udah biar kamu yang kerja, saya jadi pejantan aja. Pinter si Hasan ini ya. Dasar ini emang rese bener. Nggak begitu ya. Visi besar. Nah, visi itu seringkali disamakan dengan mimpi. Memang akhirnya itulah mimpi kita. Bukan cuma sekedar cita-cita, tapi sebuah mimpi. Karena itu vision. Ya, our dream. Our vision yang kita lihat dalam tidur kita, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itulah mimpi. Ya, saya melihat Indonesia yang seperti apa. Kenapa kabur, Pak? Kenapa lepas warga negara? Kalau saya nggak lepas warga negara, saya namanya ngelawan pemerintah. Makanya saya harus lepas warga negara supaya jangan dibilang melawan pemerintah. Anggap ya, karena kita nggak boleh ngelawan pemerintah. Kita nggak boleh. Roma 13, kita harus patuhin. Pak Cinta Topik nggak setuju, tuh marah-marah. Nggak apa-apa, kita kan boleh beda, tapi tafsirannya memang artinya seperti itu pemahamannya. Nggak boleh lawan pemerintah. Yang kita lawan negara, bukan pemerintah. Menggugat negara, bukan melawan dalam arti negatif. Tapi kita minta menggugat negara. Sama seperti seorang anak bilang, Mama, jangan habiskan waktumu dengan mainan handphone. Papa, ayo hari libur. Minggu itu buat kita sama-sama, jangan kerja terus, Bapak. Boleh seorang anak menggugat ibunya dan bapaknya. Mama, ayo Mama, masak, jangan mainan handphone terus. Ayo Mama, Mama jangan mainan tablet terus, jangan ya sudah punya anak 4 masih ngaku-ngaku ini lagi, masih ngaku-ngaku perawan, ngaku-ngaku janda, masih ngaku-ngaku ABG. Ayo Mama, ya jangan main handphone terus, masak, aku lapar. Papa, ayo minggu pulang, jangan kerja terus. Nah, kita sama, kita menggugat negara seperti seorang anak datang sama orang tuanya. Berikan keadilan buat kami. Bagaimana dengan Anda pribadi? Itu sebuah mimpi. Ya, apa? Saya punya mimpi. Tuhan kasih. Ya, saya melihat sebuah mimpi untuk keluarga saya sendiri. Ya, mimpi di mana saya jalan ke bangsa-bangsa dan keluarga saya ikut memberitakan Injil sama-sama di dalamnya. Ya kan, itu sebuah mimpi. Apa pergi ke bangsa-bangsa? Ya kan? Kemudian mimpi itu kita doakan tiap hari. Tiap hari kita doakan mimpi itu. Kemudian habis kita doakan, kita kerjakan. Kita arami, ya, kita tungguin, kita doakan itu mengerami, terus kita kerjakan. Saya akan pergi ke bangsa-bangsa, maka saya harus bisa bahasa Inggris. Setidaknya Anda bisa, Pak, biar belepotan, pokoknya kudu bisa ngomong. Saya berusaha keras, belajar sendiri, nggak punya uang buat les. Saya belajar sendiri. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, kamu pergi mulai dari Eropa. Saya dulu sebenarnya ke Vietnam ya, tapi kami takut dulu. Karena tiba-tiba istri saya hamil, kami takut, nggak siap. Wah, nanti punya anak di negeri orang. Wah, goyang kita. Nah, harusnya kita berangkat dulu. Nah, itu tadi.
Momentum itu kan hilang ketika Anda melewati momentum itu, ketika ada visi dan Anda lewatkan karena takut melangkah. Anda harus langkah visi itu. Anda harus kerjakan, belajar. Makanya waktu kita bilang berangkat mau ke Jerman, kami belajar. Ya, kita les langsung, walaupun nggak selesai lesnya ya baru berapa bulan. Tapi setidaknya masuk sini kita ngelihat tulisan, kita sudah ngerti cara bacanya. Gitu masuk Jerman kita belajar lagi, ya kan? Terus anak-anak saya dipindah ke Belanda. Sekarang anak saya bisa bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan anak perempuan saya bisa bahasa Perancis juga. Nah, apa dikerjakan visi itu? Begitu dan dikerjakan dan harus melangkah. Kalau Anda nggak melangkah, bagaimana bisa mencapai mimpi itu? Hati-hati. Kalau Anda tunda-tunda terus, ya, ketika mimpi itu sudah dekat dan Anda tunda-tunda terus, hati-hati, jangan sampai mimpi Anda dicuri orang. Mimpi itu bisa dicuri ya. Itu filmnya apa ya? Ocean 13 ya. Itu perampokan yang luar biasa kan, perampok barang-barang mahal itu kan, barang-barang seni. Mereka kumpul, terus kamu mimpinya apa? Saya pengen bikin ini, kalau setelah ini saya pengen punya ini. Ini apa? Saya pengen punya ini. Satu, kamu punya ini. Semua satu-satu ditanyain. Terakhir dia punya, nggak tahu. Nggak taunya apa? Dia hianati teman-temannya. Semua mimpinya orang-orang ini dicuri buat dia sendiri. Dia beli mobil yang bagus, dia punya sound system yang bagus, dia punya motor yang bagus, dia punya rumah yang bagus. Semua adalah mimpinya orang-orang teman-temannya dia. Dia curi mimpinya itu buat jadikan dia sendiri. Hati-hati, mimpi itu bisa dicuri. Dan Anda kehilangan mimpi itu, Anda disabotase. Dengan apa? Dengan Anda tidak fokus. Kok nggak fokus namanya? Kayak lawyernya KC nggak fokus. Ya, begitu N26 teriak, wah dia bingung, dia sini nggak fokus kerja, bawa Aceh ke dokter, karena memang mungkin juga nggak ada niatan. Banyak orang-orang nggak fokus ya dengan pekerjaannya dia. Saya juga sempat begitu. Sampai Tuhan bentuk saya dan saya kembali fokus dengan mimpi dan visi yang dari Tuhan. Bagaimana membedakannya dari Tuhan apa enggak dari Tuhan? Sekarang bagaimana membedakannya? Anda bukan dari Tuhan pun Anda bisa capai itu mimpi. Tapi bagaimana mimpi itu supaya bisa dari Tuhan? But the one who keeps the law, blessed is he. Anda harus memelihara firman Tuhan. Hidupmu penuhi dengan logos firman Tuhan. Logos itu Anda arami dengan mengasihi, mengampuni, memberkati. Makanya tadi, itulah sebabnya saya tidak merespon orang-orang yang memfitnah saya. Ya saya nggak urusan dengan fitnahan-fitnahan orang. Ya, lawyer fitnah apa segala macam saya nggak usah marah-marah. Pokoknya yang kita kejar adalah lawyer harus kerja. Ya hamba-hamba Tuhan yang lain ya yang memfitnah saya nggak urusan. Masa bodoh, saya fokus dengan pekerjaan saya. Ya, apa? Ya, berdoa untuk bangsa-bangsa, menginjil bangsa-bangsa, memberitakan kebenaran bagi bangsa-bangsa, mengajar, melengkapi. Makanya saya punya kelas evangelis, kemudian kelas apologetik, punya kelas apostolik. Kita beruntun kelasnya. Setahun selesai, baru saya tahbiskan untuk menjadi evangelis. Kalau Anda merintis jemaat, kita tahbiskan menjadi gembala. Gitu. Nah, makanya nanti pertemuan kita di Yerusalem, itulah pentahbisan, bukan pembaptisan, pentahbisan untuk menjadi pelayan Tuhan, seperti Yesus ditahbiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Gitu. Nah, mimpi itu Anda harus jaga. Makanya hiduplah bersama dengan firman Tuhan. Suatu ketika, ya, ketika saya mau kuliah, saya doa, Tuhan, saya mesti kemana Tuhan? Nggak punya uang. Gembala sidang kami sudah bilang, kamu sekolah Alkitab saja, nanti Om bayarin komplit semua, pakaian, uang sekolah, asrama, semua dibayari sama Om. Wah, saya sudah senang tuh, sudah mau tak iyain. Terus tiba-tiba hati ini bilang, jangan, doa dulu. Terus saya bilang, wah saya sudah senang si Om ini, kamu doa lagi ya. Ya Om, saya tak doa Om. Lagi doa, tiba-tiba ada audible suara, saudara. Kamu masuk ke agroteknologi pertanian. Wah, saya kaget udah.
Pertanian nggak pernah kelintas dalam pikiran saya. Tiba-tiba kamu akan pergi ke etnik-etnik, ke suku-suku bangsa di Indonesia. Saya masuk, sudah masuk pertanian. Wah, orang tua saya stres, saudaraku. Terus saya bilang, kan papa mama nggak biayain saya bayar sendiri. Enak ya saya bilang, saya kan bayar sendiri sekolah. Wah, sepupu-sepupu saya menghina, masuk pertanian, kamu orang Tionghoa masuk pertanian, mau jadi apa kamu? Tapi saya bersyukur saya masuk pertanian ya. Ketika saya kerja sekuler di sebuah perusahaan besar, perusahaan ini Chinese minded ya. Dan saya satu-satunya orang Tionghoa yang sekolah pertanian, agroteknologi yang jurusan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Makanya karir saya cepat. Saya masih umur 27 itu saya sudah saya pendeta kan, saya dari umur 24 tahun sudah jadi pendeta saya. Tetapi kita kan di gereja karismatik, boleh bekerja sambil kerja sekuler, ya kan? Dalam pekerjaan pelayanan saya, sambil saya membiayai, saya misi ya di Sumatera itu, saya merintis jemaat, menginjil, dan saya jadi kepala cabang termuda di perusahaan itu. Gara-gara saya masuk pertanian dan saya masuk perkebunan, ya. Masuk perkebunan saya. Dan saya nginjili orang-orang sekitar saya. Dan itulah berkat-berkat mengalir. Lucu ya, saya sekolah pertanian sama yang elektro gajinya gede saya loh. Sama yang jurusan elektro, yang teknik sipil, apa sih yang sekolahnya susah-susah. Saya sekolah sambil merem, saudara. Serius, saya sekolahnya sambil merem. Sekolah pertanian itu gampang. Yang susah itu cuma waktu kita belajar kultur jaringan. Itu saja susah, karena ngitung kan. Nah, itu saja yang susah kita. Ngitung permutasi, ya kan. Yang lainnya gampang. Karena itu pakai matematika kan. Yang susah itu cuma itu saja. Kimia segala macam saya malah dapat A semua, saya jadi asisten dosen. Kimia organik, anorganik, biokimia. Saya jadi asisten dosen dulu. Nah, yang kultur jaringan itu yang ribet. Saya belajar genetika itu ya. Nah, yang memang gampang, sekolahnya gampang, sambil merem sambil merem, sambil pacaran segala, sambil kerja. Dulu kan saya biaya sendiri kan, kerja, pacaran, organisasi, saya aktif ya di senat segala macam. Makanya Nel itu kenal saya kemarin, rektornya itu kan di interview sama Mbak Balkis, dia garuk-garuk sambil kena, ini mau ngomong apa nih teman sendiri, satu angkatan saya sama Nel. Nel rektornya itu ya. Garuk-garuk tanya sama Mbak Balkis, bingung menjawab apa coba. Ya itu, Tuhan kasih visi, tiba-tiba masuk pertanian dan Tuhan buat. Dan saya bisa mengerti banyak hal. Begitu saya masuk pertanian, saya terbuka banyak firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu nggak jauh-jauh dari pertanian. Jadi ketika cerita tentang produk, tentang alam, tentang tanah, tentang apa, saya ngerti tentang buah, tentang ranting, saya ngerti semua. Kenapa Tuhan bilang itu? Karena ada di dalamnya itu ada filosofinya di dalam tanaman itu. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya begitu ya. Tapi kemudian ya saya tetap sekolah teologi ya. Karena dulunya saya pendeta jadi-jadian, pendeta kejadian, artinya jadi-jadian, nggak pernah sekolah teologi, jadi pendeta. Sekarang saya pendeta keluaran. Nah, sudah jadi sekolah teologi. Saya lagi ambil doktor, ya dokter teologi juga. Nah, itulah visi, saudara. Saya erami. 7 hamba Tuhan nubuatin kami, dinubuatkan. Itu kita erami, dan kita melangkah. Kita tahu kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Makanya saya mulai belajar bahasa dengan serius, ya saya persiapkan diri saya, ya mulai buka wawasan. Jadi apa yang menjadi visimu itu Anda harus persiapkan. Nggak bisa Anda cuman begitu saja ngeloyong, begitu aja berlalu begitu saja. Anda harus persiapkan. Ya, apa yang menjadi visimu hari ini? Apa menjadi visi? Mimpimu. Bagaimana supaya mimpi itu di dalam Tuhan? Anda harus hidup dalam firman Tuhan. Sehingga yang Anda dengar itu kan dari Tuhan, dari logos itu. Ya, kalau Anda menjadi, saya harus jadi lawyer, saya harus jadi apa? Anda tahu dasarnya Tuhan suruh. Enggak sembarangan. Tuhan suruh saya untuk jadi lawyer. Tuhan suruh, keren ya. Artinya apa? Karena Anda ada di dalam firman setiap hari, firman itu menjadi rema. Sehingga Anda tahu, oh, itu adalah Tuhan yang suruh. Anda dituntun. Bukannya tebak anjing saja. Masuk apa nih? Mau jadi lawyer, mau jadi ekonom, apa mau jadi
arsitek, tung 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 dihitung, terakhir tung tukang pijet. Wah repot saudara. Hitung gaji nggak, jangan hitung ya. Lawyer ini, terakhir tung puser ya tukang pijet. Pusing Anda nanti. Jangan. Ya, jangan hitung kancing. Anda doa hidup di dalam firman. Anak-anak muda, hiduplah di dalam firman. Lalu minta Tuhan, beri aku visimu. Visi yang dari Tuhan. Nanti Tuhan kasih. Dalam mimpimu, itu jadi ya dalam mimpinya. Saya pergi ke bangsa-bangsa itu ya, dalam mimpi. Bahkan mimpi waktu tidur, benar-benar arti hurufiah mimpi. Nah, Anda harus tahu dari Tuhan sama nggak dari Tuhan. Semua harus keeps the law. Harus sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Ya, jadi politikus tetap Anda harus sesuai dengan yang di Alkitab. Apa yang terjadi dalam hidup saya lihat flashback ke belakang, Tuhan tuntun semuanya sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Termasuk visi untuk Indonesia. Ada visi untuk pribadi, ada visi untuk Indonesia. Visi untuk Indonesia tadi saya sudah kasih ke saudara ya, bahwa kita, grup kita ini, rombongan para nabi, kita akan punya kapal sendiri, kita akan punya rumah singgah sendiri, kita akan punya balai penelitian sendiri, kita akan punya pelayan-pelayan besar, kita akan kasih makan 10.000 orang tiap hari. Itu membutuhkan biaya yang besar dan keterbukaan, kedisiplinan. Tuhan hajar saya tentang integritas dan kredibilitas dalam masalah uang. Berdarah-darah saya masalah itu. Ya. Dan hari ini saya dengan percaya diri karena ada Tuhan yang sudah mengajar saya ya tentang masalah keuangan ini. Hanya saya buka. Kalau nggak buka jangan, kita stop. Bukan saya nggak percaya atau nggak percaya, enggak. Ini masalahnya adalah udah aturannya kita di sini begitu. Bukan masalah percaya nggak percaya. Ya, kita akan bikin semua itu untuk membangun Indonesia. Saya nggak bisa bikin begini kalau saya di Indonesia. Nggak bisa. Selesai sudah. Kasih makan tai itu saya kalau di Indonesia begini. Tuhan kirim saya ngelihat dalam penglihatan saya, saya terbang ya. Saya lagi jalan dikejar-kejar, tiba-tiba saya terbang. Bisa terbang. Orang nanya, kok bisa terbang? Bisa terbang, saya terbang. Terbang ya, terbang begitu, jalan terbang begitu ya. Dan saya terbang, dan saya melihat hutan-hutan di Eropa itu ya, indahnya minta, saya pikir itu rapture, katanya bukan. Itulah Eropa. Saya melihat orang-orang di bawah itu menyambut saya, yaitu teman-teman saya di Eropa yang mendukung saya hari ini. Mereka senang saya datang gitu ya. Itu hutannya persis tempat saya tinggal pertama kali di Eropa. Di resort itu saya tinggal di situ. Persis seperti itu ya. Saya ngelihat yang punya resort ini welcome sekali, ramah sekali sama saya. Frank ini ya. Luar biasa sekali. Kalau saya di Indonesia mana bisa kita kumpulin duit sampai miliaran begini. Ya. Bulan ini kita 3 miliar loh. Selesai bulan Oktober ini kita 3 miliar loh sudah loh kumpulin duit. Anda bayangin 6 bulan. Berarti nanti ya setahun kita sudah kumpulin 6 miliar. Paling sedikit, bahkan kita kan tambah banyak nih sekarang kita nih, ya. Makanya saudara, ayo tabur. Teman-teman, penatua di yayasan, mereka kelola. Kita sudah hire konsultan pajak juga, ya kita akan hire akunting juga, yang profesional semuanya, supaya kita bisa bertanggung jawab kepada Anda dan kepada Tuhan Yesus. Itulah visi. Kenapa Pak KC? Nah, karena KC adalah simbol perlawanan rakyat kecil. Jangan ada lagi KC-KC yang lain. Jadikan KC ini adalah trigger yang terakhir untuk pergerakan kita. Makanya mata saya terus di KC terus. Saya nggak mau lepas. Ya. Dan Tuhan bilang jangan tinggalkan. Pak Hatim apa tinggalkan, belagu, keluarganya juga belagu. Ya, lawyernya juga macam setan, hamba-hamba Tuhan yang ngurusin juga nggak ngerti. Kalau pengen mah dilepas, ngapain kita urusin? Tapi Tuhan bilang jangan lepaskan. Dan memang saya nggak terbiasa. Tinggalin teman itu saya nggak terbiasa. Nah, kebetulan kita ada orang-orang yang sepakat dengan saya di belakang layar, tim siluman ini yang sepakat dengan kami. Baik orang Islamnya sendiri, maupun orang-orang Kristen maupun non-Kristen yang lain, banyak yang sepakat dengan kami ternyata. Wah, terharu saya ya. Ini saya dihubungin terus sampai karena saya belum kasih kronologinya. Ini saya janji mau kasih kronologinya. Ini ada ini ya, ada
Oke, mudah-mudahan nih ya. Makanya kita terus lagi cari jalan terus ini. Ya, ini sorry ya, mohon maaf, saya teleponnya belum saya angkat ya. Itulah sebabnya kita nggak, apa namanya, kita nggak mau lepaskan KC. KC ini adalah simbol perlawanan rakyat jelata kepada negara, bukan kepada pemerintah, pada negara, karena negara selama 70 tahun lebih tidak berbuat keadilan, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan perlindungan kepada rakyatnya sendiri. Tidak ada harimau sama serigala makan anaknya, tapi ibu pertiwi makan anaknya. Itu sudah saya ucapkan berkali-kali. Apa yang menjadi visimu? Apa yang menjadi visimu? Apa yang kau lihat? What do you see? Apa yang kamu lihat tentang hidupmu sendiri? Doakan, tanya, Tuhan beri aku visimu Tuhan. Dari visi itu nanti kamu punya misi yang kamu harus jalankan. Dan melangkah dengan iman. Makanya supaya kamu punya iman, kamu harus hidup dalam logos. Logos itu supaya jadi iman harus jadi rema dulu. Bagaimana supaya logos jadi rema? Kamu harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Jangan orang ngerasani kamu jelek-jelekan, kamu kejang-kejang. Langsung sumpah serapah keluar semua, jangan. Belajarlah dari saya. Sama seperti saya belajar dari Kristus. Makanya saya tunjukkan, lihat ini drama Korea nih, sinetron yang Anda lihat. Belajar. Makanya tadi bolak-balik, kok bergesekan? Enggak ada yang gesekan. Apakah para YouTuber bergesekan? Enggak. Kita semua bersatu dengan KC. Ya, lihat yang bikin gesekan siapa? Itu kan perkataannya Rudi Yohanes sama orang-orang Islam. Wah, tapi kan mereka nggak bisa ngadu domba kita. Hari ini bahkan Kanuru butuh, kemarin waktu YouTube ya benar-benar mau mati pun kita bilang, kalau sampai benar-benar mati, kita urunan buat kamu. Coba bayangin. Itu kan bersatu namanya, mana gesekannya di mana? Ya kan? Nah, saya izinkan semua untuk upload YouTube saya buat kalian cari uang. Boleh. Syaratnya foto saya kudu ganteng. Kalau nggak ganteng saya strike. Gitu. Benar nggak? Apakah saya bermusuhan dengan Saifuddin Ibrahim dan Yosua Toewu? Tidak, saya tidak bermusuhan, saya dukung mereka. Lawyernya saya kejar, karena mereka ditipu oleh lawyernya ini, dan mereka nggak ngerti. Apakah Saifuddin orang baik? Sampai hari ini menurut saya dia orang baik, tetapi dia sudah ngata-ngatain nggak baik tentang saya, bodoh amat. Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Jadi berantemnya di mana? Salingnya di mana? Nggak ada. Yang ada saya mengasihi. Saya mengasihi Saifuddin Ibrahim, saya mengasihi Yosua Tewu. Ya, gitu. Jadi salingnya di mana? Ya orang Islam yang bikin narasi-narasi saling, dan Anda ke framing sama orang Islam. Anda di framing sama Rudi Yohanes. Apakah kita ribut soal uang? Nggak ada. Kita nggak ribut soal uang. Nggak ada kita ribut. Orang saya percaya sama Saifuddin, kalau ribut pasti saya akan suruh orang gugat dia, tuntut. Bisa nggak? Bisa, kami bisa tuntut. Jangan bilang nggak bisa. Semua ada buktinya kok, kesepakatan itu ada semua kok. Ya kan? Anda donatur bisa nuntut. Tapi kan kita nggak mau. Karena apa? Karena kita percaya. Jadi ributnya di mana? Nggak ada. Lalu siapa yang ribut? Ya Rudi Yohanes sama orang Islam itu. Anda harus ingat, hati-hati di framing ya, kalau Anda lagi ribut sama orang. Suruh kamu minta maaf, oh jangan. Ya, kemarin Jenderal Ikim suruh saya kumpul, ayo kumpul kita rekonsiliasi. Kenapa rekonsiliasi? Kita nggak ada masalah. Jangan bikin jadi masalah loh. Justru kamu bikin begitu berarti kamu membuat jadi masalah. Sebenarnya kan kita nggak ada masalah. Justru karena, ayo damai dong dengan Saifuddin. Emang kita damai kok. Nah kalau dianya nggak mau, ya kan urusan dia, bukan urusan saya. Justru kalau kita sengaja, ini kenapa rusuh, ini kenapa ribut. Berarti ada ribut. Berarti kamu yang bikin ribut sebetulnya. Gitu ya. Suami istri lagi bertengkar. Lalu bilang, ayo bertengkar. Kenapa istrimu ngomong yang jelek? Ya biarin saja. Saya sayang sama istri saya kok. Ya tapi kenapa istri kamu komplain begini? Ya biarin saja, namanya orang lagi komplain, kenapa lagi curhat. Apakah ada masalah? Ya nggak ada. Ya biarkan saja.
Kecuali saya gebuk-gebukan, dia gebuk, saya gebuk, dia gebuk, saya gebuk. Itu namanya ada masalah. Karena ada saling gebuk. Sekarang ada saling nggak? Ya nggak ada. Anda di framing sama Rudi Yohanes, sama orang Islam. Sama Yusuf Manubulu, nggak ada, kita baik-baik saja. Malah Yusuf Manubulu jadikan saksi, saya bilang ngawur. Yusuf Manubulu jadi saksi, kasihan lah. Wah, kemarin saya langsung bilang, lawyer goblok, kan saya bilang begitu kan. Nggak boleh, ada nggak saya belain. Orang-orang mau jelek-jelek Yusuf Manubulu, saya marahin. Nggak boleh kamu busuk-busuk Yusuf Manubulu. Kamu nggak terima, kamu ngomong sama dia. Jelek-jelekin sembarangan kamu. Kita semua punya masa lalu yang nggak baik. Kalau kamu nggak pengen dibegitu, nanti kamu akan tua berkali lipat loh. Hati loh. Ya, Yusuf Manubulu itu ngerintis jemaat dengan setia. Ketika dia diberkati Tuhan, Anda jangan iri. Kalau Anda nggak suka, Anda langsung datengin ngomong. Itu ya. Nah, kayak saya dengan Saifuddin, langsung saya tanyain, ini apa? Tapi nggak dijawab, ya itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah mencoba mengklarifikasi, nggak ada ya sudah. Begitu, itulah cara Tuhan. Ya kita hari ini belajar dua hal ya, bagaimana menyelesaikan ya kalau ada kesalahpahaman. Nah, ya udah kita diam, tunggu, nanti Tuhan akan selesaikan. Anda tahu nggak ketika saya sama mertua saya ribut besar, saya sampai dipenjara oleh mertua saya. Ya, kita diam kita. Wah, mertua saya sudah kemana-mana tidak baik tentang saya. Kami diam. Karena itu orang tua kami, bukan karena satu kami nggak berdaya, dua memang kita diam, kita memilih diam. Akhirnya apa? Kami dipulihkan. Waktu dipulihkan indah, karena tidak ada suara yang jelek dari kami tentang tentang ayah orang tua kami. Sehingga ketika dipulihkan jadi bagus, jadi indah. Dan ternyata mertua saya bukan mertua saya yang melakukan jelek-jelekan itu, ada orang yang pakai nama mertua saya buat jelek-jelekan saya. Untung kita nggak respon coba. Kalau kita respon apa nanti nyampainya nggak beda. Nah, makanya jangan berespon yang negatif, diam. Yang menang siapa? Kami menang. Sama mertua saya menang, kami berdua. Orang gigit jari. Orang mau ngadu domba saya dengan orang tua kami nggak bisa. Ini orang jahat sekali ya. Ini mafia besar ini yang ngadu domba kami. Gigit jari. Musuh nggak bisa ambil kesempatan. Karena kita nggak bisa diadu. Kita tahu tidak ada orang tua makan anaknya. Sejahat apapun dia. Orang tua yang jahat pun tidak akan kasih ular beracun kepada yang minta roti, kata firman Tuhan. Dan kita pegang itu firman Tuhan. Ya, akhirnya baik. Itulah penyelesaian konflik kedua. Anda harus punya visi. Konflik-konflik ini akan menggeser Anda dari visi. Kalau Anda tidak bisa selesaikan dengan benar konflik-konflik ini, makanya banyak hamba Tuhan hancur karena dia nggak bisa kendalikan ini tadi konflik-konflik ini. Dia hanyut dengan konflik. Itulah makanya Kamarudin nggak pernah bisa bawa kaca ke rumah sakit. Kenapa? Kacau dia, iklan terus, ya kan? Propaganda terus, kerjaan mah nggak ada. Lihat orang yang suka propaganda itu biasanya kerjanya nggak ada. Ya, kalau ada pemerintah suka propaganda, berarti kerjanya nggak ada. Buktikan dengan kerja, bukan dengan propaganda. Apalagi pakai ancam-ancam. Wah, itu selesai itu Partai Demokrasi Republik Rakyat Sejahtera PDRIS itu. Finish itu. Hati-hati itu partai itu dibangun di atas darahnya KC ya. Hati-hati Anda kalau masuk ke partai itu jangan-jangan nanti Anda ikut terkutuk loh. Itu dibangun di atas darahnya KC loh itu partai. Hati-hati loh. Gitu ya. Semoga hari ini remayan dari Tuhan Yesus memimpin Anda, membuka Anda tentang visi, mimpi. Apa mimpi Anda, visi Anda yang dari Tuhan buat hidup Anda. Supaya hidup itu jangan gelontor ke sana kemari. Sudah saya kasih contoh tadi, langsung nyata visi. Ya, nah, tinggal Anda membuat sebuah pernyataan visi itu, merumuskannya sendiri. Ya, aplikasinya tadi sudah saya kasih tahu, tapi pernyataan visi itu Anda harus bikin sendiri satu kalimat. Kalau saya simpel, pergi ke bangsa-bangsa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Buat pribadi, pergi ke bangsa-bangsa. Itu visi. Ya. Itu yang saya lihat. Apa yang kamu lihat? Pergi ke bangsa-bangsa.
Indonesia adalah bagian kecil dari tugas saya. Salah satu bagian kecil dari tugas saya yang lebih besar lagi. Makanya saya delegasikan kepada teman-teman, saudara-saudara penatua yang ada di Damaris dan yang ada di LSM Jaga Pancasila untuk melakukannya. Kita di sini sebagai toa, sebagai corong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa kita ibadah online-nya 2,6K ya. Kiranya Tuhan Yesus membuka semua pikiran Anda. Rema dari Tuhan Yesus mencelikan mata Anda untuk memiliki visi yang dari Tuhan. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang mendengar siaran ini di dalam nama Yesus. Supaya berhenti mencari kekayaan buat pribadi. Tapi genapi visi yang dari Tuhan. Amanat agung yang dari Tuhan. Yaitu memberitakan Injil Marturia. Dan memberi makan bangsa Indonesia, diakonia. Matius 28 dan Matius 25. Ya, haditsnya Anda silakan cek Rudi Layar Teologi. Silakan di-subscribe dan dicek hadits Nabi. Ya, Rudi Layar Teologi. Silakan Anda cek. God bless you all. Haleluya.